Lampu kristal di Grand Ballroom Hotel mulia berpendar keemasan, memantul di atas gelas-gelas sampanye yang berdenting. Malam itu adalah perayaan ulang tahun ke-15 Mahendra Group, sebuah imperium properti yang kekuasaannya mencengkeram hampir seluruh sudut kota. Semua orang yang hadir mengenakan pakaian terbaik mereka, topeng kesuksesan yang dipoles dengan parfum mahal dan senyum palsu. Di sudut ruangan, Clarissa berdiri dengan anggun dalam balutan gaun satin berwarna midnight blue yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang tenang namun sulit dibaca. Di sampingnya, Gavin suaminya yang menjabat sebagai manajer pemasaran terus-menerus menyesap whisky. Wajah Gavin kemerahan, bukan hanya karena alkohol, tapi karena rasa bangga yang meluap-luap. Tahun ini, Gavin merasa menjadi bintang. Ia baru saja menutup kesepakatan proyek pembangunan resort di Bali yang bernilai ratusan miliar. Ia merasa tak tersentuh. Ia merasa menjadi pria paling hebat di ruangan itu. "Kau lihat mereka, Clarissa?" bisik Gavin dengan suara agak serak. Matanya menyapu rekan-rekan kerjanya yang menatap mereka dengan iri. "Semua orang menyembahku malam ini. Tanpa aku, Mahendra Group tidak akan punya apa-apa." Clarissa hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak mencapai mata. "Jangan terlalu banyak minum, Gavin. Ini acara resmi." "Jangan mengaturku," sahut Gavin kasar, lalu tertawa kecil. "Kau seharusnya bersyukur punya suami sepertiku. Lihat dirimu, hanya berdiri di sini tampak cantik sebagai aksesoris. Itu tugasmu malam ini, menjadi pajangan yang indah untuk merayakan kemenanganku." Clarissa tidak membantah. Ia sudah terbiasa dengan sifat Gavin yang narsistik. Namun, di balik ketenangannya, jari-jari Clarissa sesekali menyentuh layar ponsel di dalam tas kecilnya. Sebuah pesan singkat masuk dari sebuah kontak tanpa nama. "Semua berkas sudah siap. Malam ini adalah panggungmu, bukan panggungnya." Di ujung ruangan, di atas podium VVIP, Pak Mahendra duduk dengan tenang. Pria berusia 45 tahun itu memiliki aura yang mengintimidasi siapa saja. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari sosok Clarissa. Bagi orang awam, itu mungkin terlihat seperti tatapan seorang bos kepada istri karyawannya. Namun, bagi Mahendra dan Clarissa, ada sebuah rahasia besar yang terjalin di antara mereka, sebuah kemitraan gelap yang telah berlangsung selama 2 tahun tanpa sepengetahuan Gavin. Gavin yang semakin mabuk mulai merasa bahwa perhatian semua orang mulai teralih. Ia ingin melakukan sesuatu yang berani, sesuatu yang akan dikenang semua orang sebagai bukti betapa dominannya dia. Ia melihat beberapa manajer lain sedang bercanda tentang kepemilikan dan kekuasaan. "Kalian tahu apa masalah pria zaman sekarang?" Gavin tiba-tiba bersuara keras, menarik perhatian meja-meja di sekitarnya. "Mereka terlalu protektif. Mereka takut kehilangan apa yang mereka punya." Clarissa merasakan firasat buruk. Ia menyentuh lengan Gavin, mencoba menariknya menjauh. "Gavin, cukup. Ayo kita duduk." Gavin menepis tangan istrinya dengan kasar. Suaranya kini naik 1 oktav, bergema di antara denting musik piano yang lembut. Seorang pria sejati harus berani bertaruh, bahkan untuk hal yang paling berharga sekalipun. Beberapa rekan kantornya mulai berkumpul, mengira Gavin akan memberikan pidato kemenangan atau lelucon lucu. Mereka tidak tahu bahwa apa yang akan keluar dari mulut Gavin akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya sendiri. Gavin menatap istrinya, lalu menatap kerumunan itu dengan seringai liar. "Clarissa ini dia cantik, bukan? Pintar merawat diri, patuh, dan sangat berkelas." Ia lalu tertawa terbahak-bahak. Tangannya melambai ke udara seolah sedang melelang barang antik di pasar gelap. "Bagaimana kalau kita buat permainan kecil?" teriak Gavin. "Siapa di sini yang mau menawarkan sesuatu yang sebanding? Siapa yang mau bertukar istri denganku malam ini?" Seketika, musik seolah berhenti. Keheningan yang memekakan telinga jatuh di atas ballroom. Clarissa berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Namun matanya memancarkan kilatan yang jauh lebih mengerikan daripada amarah. Itu adalah kilatan pembebasan. Gavin tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ia merasa dirinya sangat lucu,
Sangat berani. Ia menantang mata setiap pria di ruangan itu, sampai matanya terpaku pada satu sosok di meja paling depan yang perlahan-lahan berdiri dari kursinya. Pak Mahendra. Sang CEO berjalan perlahan. Langkah kakinya terdengar seperti detak jam kematian bagi karir Gavin. Ia berhenti tepat di depan Gavin yang mulai berkeringat dingin karena tatapan dingin sang bos. Kau serius dengan tawaranmu, Gavin? Tanya Pak Mahendra dengan suara rendah yang menggetarkan udara. Gavin tertawa canggung, mencoba mencari jalan keluar. Ah, Pak, saya hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Tapi saya tidak bercanda, potong Pak Mahendra. Ia menoleh ke arah Clarissa, lalu kembali menatap Gavin dengan senyum tipis yang mematikan. Saya terima tawaranmu. Saya mau bertukar dengan senang hati. Dan percayalah, Gavin, setelah malam ini, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan dia kembali. Gavin tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat istrinya tidak berontak, tidak menangis. Clarissa justru melangkah maju, berdiri tepat di samping Pak Mahendra, dan untuk pertama kalinya malam itu, Clarissa memberikan senyum yang paling tulus bukan untuk suaminya, tapi untuk bosnya. Pesta baru saja dimulai, dan Gavin baru saja menyadari bahwa ia bukan lagi pemain di meja judi ini. Ia adalah taruhannya. Keheningan di dalam ballroom itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah disedot keluar dari ruangan mewah tersebut. Ratusan pasang mata tertuju pada panggung kecil tempat Gavin berdiri membeku. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. Pak Mahendra. Suara Gavin bergetar, mencoba menyuntikkan nada humor yang gagal total ke dalam suaranya. Bapak luar biasa. Cara Bapak menanggapi lelucon saya benar-benar berkelas. Anda memang bos yang paling tahu cara menghidupkan suasana. Gavin tertawa canggung, menoleh ke arah rekan-rekan kantornya, berharap ada satu orang saja yang ikut tertawa. Namun, yang ia temukan hanyalah wajah-wajah pucat dan tatapan ngeri. Tidak ada yang berani bersuara ketika singa pemangsa sudah keluar dari sarangnya. Pak Mahendra tidak bergeming. Ia merapikan jas hitamnya yang tanpa celah, lalu melangkah satu tindak lagi mendekati Gavin. Aura kekuasaan yang terpancar darinya begitu besar hingga Gavin secara refleks mundur selangkah, hampir tersandung kabel mikrofon. Siapa yang bilang saya sedang menanggapi lelucon, Gavin? Tanya Pak Mahendra. Suaranya tidak keras, namun bergema dengan otoritas yang mutlak. Kau berdiri di sini, di depan seluruh jajaran direksi dan rekan kerjamu, menawarkan istrimu seperti barang dagangan. Di perusahaan saya, setiap janji adalah kontrak, dan setiap kontrak harus ditepati. Gavin menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir. Tapi Pak, itu tidak mungkin. Kita berada di peradaban modern. Saya hanya mabuk sedikit. Mabuk tidak membebaskanmu dari konsekuensi, Gavin, sahut Pak Mahendra dingin. Ia mengalihkan pandangannya dari Gavin ke arah Clarissa. Clarissa, apakah kau keberatan dengan kesepakatan yang baru saja dibuat suamimu? Semua orang menahan napas. Mereka mengharapkan Clarissa akan menangis, menampar Gavin, atau lari keluar ruangan karena malu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Clarissa perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada jejak air mata di wajahnya yang porselen. Ia justru melipat kedua tangannya di depan dada dengan tenang. Matanya yang tajam menatap Gavin seolah suaminya itu hanyalah tumpukan sampah yang lupa dibuang. Gavin selalu bilang bahwa dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Pak Mahendra, ucap Clarissa dengan nada datar namun menusuk. Dan malam ini, di depan semua orang, dia telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Jika dia merasa saya adalah beban yang bisa ia pertukarkan demi egonya, maka saya rasa saya tidak punya alasan untuk menolak tawaran Anda. Clarissa, apa yang kau katakan? Teriak Gavin, suaranya melengking karena panik. Jangan gila. Aku suamimu. Suami yang baru saja menjualku. Gavin. Clarissa memotong dengan tajam. Jangan berlagak menjadi korban sekarang. Kau yang membuka pintu ini, aku hanya melangkah melaluinya.
Pak Mahendra tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang mematikan. Ia mengulurkan tangannya ke arah Clarissa. Dengan penuh percaya diri, Clarissa menyambut tangan sang CEO. Pemandangan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Gavin. Ia melihat bagaimana jemari istrinya bertautan dengan tangan pria paling berkuasa di industri itu. Gavin. Suara Pak Mahendra kembali menarik perhatian. Kau tahu kenapa saya begitu senang hati menerima tawaranmu? Bukan hanya karena istrimu adalah wanita tercantik di ruangan ini, tapi karena saya lebih mengenal dia daripada kau mengenal istrimu sendiri. Jantung Gavin seolah berhenti berdetak. Apa maksud Bapak? Kau pikir dari mana datangnya strategi pemasaran luar biasa yang membuatmu naik jabatan tahun lalu? Kau pikir siapa yang menyunting laporan keuanganmu setiap malam hingga tampak sempurna di meja saya? Pak Mahendra tertawa meremehkan. Kau pikir kau cukup cerdas untuk menutup kesepakatan di Bali itu sendirian? Gavin terhuyung. Ingatannya berputar pada malam-malam di mana ia tertidur di sofa sementara Clarissa sibuk dengan laptopnya, mengatakan bahwa ia hanya sedang membantu merapikan beberapa dokumen kecil. Clarissa adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengan saya lewat jalur pribadi, lanjut Pak Mahendra, menikmati setiap inci kehancuran di wajah Gavin. Dia adalah konsultan strategis saya yang sebenarnya. Kau hanyalah kurir yang membawa hasil kerja kerasnya ke kantor. Dan malam ini, kau baru saja memberikan saya alasan legal untuk mengambil aset paling berharga saya kembali ke tempat yang seharusnya. Kepanikan Gavin kini berubah menjadi horor murni. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan rumah tangga yang retak. Ini adalah sebuah kudeta. Ia baru saja menyerahkan satu-satunya pelindungnya kepada pria yang bisa menghancurkan hidupnya dalam satu jentikan jari. Clarissa, tolong aku minta maaf. Aku tadi tidak sadar. Gavin mencoba mendekat. Tangannya gemetar ingin meraih gaun Clarissa. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam tim keamanan pribadi Pak Mahendra sudah berdiri menghalangi jalan Gavin. Jangan sentuh dia, perintah Pak Mahendra. Mulai detik ini, kau dilarang mendekati Clarissa. Dan mengenai posisimu di kantor, kurasa kita perlu mendiskusikan beberapa ketidaksesuaian data yang ditemukan Clarissa dalam laporanmu belakangan ini. Wajah Gavin berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu abu-abu. Ia menatap istrinya, mencari secuil belas kasihan. Namun yang ia temukan hanyalah Clarissa yang sedang membisikkan sesuatu ke telinga Pak Mahendra, membuat sang CEO mengangguk setuju sambil menatap Gavin dengan tatapan seperti melihat serangga yang sebentar lagi akan diinjak. Mari, Clarissa, ajak Pak Mahendra lembut. Sangat kontras dengan suaranya saat bicara pada Gavin. Kita punya banyak hal yang harus diselesaikan di ruangan atas. Tanpa gangguan mantan karyawan saya ini. Clarissa berbalik, mengikuti langkah Pak Mahendra keluar dari kerumunan. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sedikit ke arah Gavin yang terduduk lemas di lantai panggung. Gavin, panggil Clarissa. Gavin mendongak dengan secercah harapan. Terima kasih atas penawaranmu. Itu adalah hal paling cerdas yang pernah kau lakukan seumur hidupmu karena itu membebaskanku darimu. Gavin hanya bisa melihat punggung mereka menjauh. Sementara bisik-bisik menghina dari rekan-rekan kerjanya mulai terdengar seperti suara lebah yang menyakitkan. Ia baru saja menyadari bahwa dalam satu teriakan bodoh, ia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga seluruh masa depannya. Dan yang paling menakutkan adalah, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Mahendra dan Clarissa terhadapnya setelah pintu ballroom itu tertutup. Pintu lift eksklusif itu tertutup dengan bunyi denting halus, meredam suara hiruk-pikuk dari ballroom di bawah. Di dalam ruang sempit yang berdinding cermin itu, ketegangan yang tadi meledak-ledak di depan publik berubah menjadi suasana yang jauh lebih intim namun mencekam. Clarissa berdiri tegak, memandangi pantulan dirinya di cermin, sementara Pak Mahendra berdiri di belakangnya, menatap punggung wanita itu dengan binar mata yang sulit diartikan. Kau melakukannya dengan sangat baik, Clarissa. Suara Pak Mahendra memecah keheningan. Lebih berani dari yang aku duga. Clarissa menghela napas panjang. Bahunya yang tadi tegang perlahan merelaks. Dia yang memberikan panggungnya. Pak.
Saya hanya memastikan pertunjukannya berakhir dengan epik. Tapi saya tidak menyangka Anda akan benar-benar menyambut tawaran konyol itu di depan semua orang. Pak Mahendra melangkah maju, berdiri tepat di samping Clarissa hingga ia bisa mencium aroma parfum melati yang lembut dari leher wanita itu. Aku sudah menunggumu selama 2 tahun. Clarissa, menunggumu berhenti menjadi perisai bagi pria tidak berguna itu. Jadi, saat dia sendiri yang melemparkanmu ke arahku, menurutmu apa aku akan melepaskan kesempatan emas itu? Lift berhenti di lantai penthouse. Pintu terbuka, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian yang luar biasa. Ruangan itu luas, dingin, dan minimalis sangat mencerminkan kepribadian Mahendra. Duduklah. Mahendra memberi isyarat ke arah sofa kulit besar yang menghadap dinding kaca. Kita harus bicara tentang langkah selanjutnya. Gavin tidak akan diam saja setelah harga dirinya diinjak-injak, meskipun dia pengecut. Clarissa duduk, menyilangkan kakinya dengan anggun. Gavin bukan masalah besar jika dia hanya kehilangan saya. Masalahnya adalah dia baru saja menyadari bahwa saya memegang kunci semua rahasia bisnisnya. Dan dia tahu, di tangan Anda, rahasia itu adalah vonis mati bagi karirnya. Mahendra menuangkan 2 gelas scotch, memberikan 1 kepada Clarissa. Itulah yang membuatnya panik. Dia sadar bahwa selama ini dia memelihara seekor singa di rumahnya, dan dia baru saja menendang singa itu ke pelukan saingannya yang paling berbahaya. Jadi, katakan padaku, partner, apa yang sudah kau siapkan untuk hadiah perpisahan suamimu? Clarissa menyesap minumannya. Matanya menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana. Gavin telah menggelapkan dana pemasaran untuk proyek Bali selama 6 bulan terakhir. Dia pikir dia cukup pintar untuk menutupinya dengan memalsukan tanda tangan saya pada beberapa dokumen internal. Dia tidak tahu bahwa saya membiarkannya melakukannya agar saya punya bukti yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara kapanpun saya mau. Mahendra terkekeh. Suara tawanya rendah dan serak. Kejam. Aku suka itu. Jadi, teriakan, tukar istri. Tadi malam sebenarnya adalah paku terakhir di peti matinya. Tepat sekali, jawab Clarissa dingin. Dia ingin mempermalukan saya untuk menaikkan statusnya di mata rekan-rekannya. Dia ingin menunjukkan bahwa saya hanyalah properti miliknya yang bisa dia mainkan. Sekarang, saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tanpa rumah, tanpa jabatan, dan tanpa perlindungan dari saya. Namun, di tengah pembicaraan itu, ponsel Clarissa bergetar hebat. Puluhan pesan masuk dari Gavin. Awalnya pesan-pesan itu berisi permohonan maaf yang menyedihkan. Namun dalam hitungan detik, nadanya berubah menjadi ancaman yang gelap. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Aku tahu tentang kesepakatan rahasiamu dengan Mahendra. Aku punya rekaman suara kalian saat di Bali bulan lalu. Jika kau tidak kembali ke hotel sekarang dan meminta Mahendra membatalkan semuanya, aku akan mengirimkan rekaman ini ke Dewan Komisaris. Kita hancur bersama. Clarissa. Clarissa tertegun sejenak. Ia menunjukkan layar ponselnya kepada Mahendra. Bukannya takut, Mahendra justru mendekat dan mengambil ponsel itu dari tangan Clarissa. Rekaman suara. Mahendra menaikkan alisnya. Ah, si bodoh itu rupanya sempat memasang penyadap di tasmu atau semacamnya. Dia lebih licin dari yang aku kira. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Clarissa. Ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. Jika Dewan Komisaris tahu kita bekerja sama di balik layar sebelum kontrak resmi ditandatangani, posisi Anda sebagai CEO bisa terancam. Mahendra meletakkan ponsel Clarissa di meja, lalu ia condong ke depan, mengunci tatapan Clarissa dengan mata elangnya. Clarissa, kau lupa satu hal. Di dunia ini, kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh pemenang. Gavin pikir dia punya kartu as. Padahal dia hanya punya selembar kertas kosong yang sudah aku bakar sebelum dia sempat menggunakannya. Mahendra mengambil ponselnya sendiri dan melakukan satu panggilan singkat. Halo, tim IT? Aktifkan protokol pembersihan pada akun cloud Gavin sekarang. Dan pastikan tim legal sudah siap di lobi. Kita punya tamu yang harus diamankan sebelum dia membuat kegaduhan lebih jauh.
Setelah menutup telepon, Mahendra kembali menatap Clarissa. Ia mengulurkan tangan, membelai pipi Clarissa dengan lembut. Malam ini bukan hanya tentang menghancurkan Gavin, Clarissa. Ini tentang klaim kepemilikan. Dia menawarkanmu kepadaku, dan aku sudah membelinya dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan mempertaruhkan reputasiku sendiri. Clarissa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu Mahendra bukan pria yang penuh kasih sayang. Pria ini adalah predator bisnis. Namun, perlindungan yang ditawarkan Mahendra terasa jauh lebih nyata daripada janji-janji kosong Gavin selama bertahun-tahun. Lalu sekarang, bisik Clarissa. Sekarang, Mahendra berdiri dan menarik Clarissa ikut berdiri. Kita biarkan dia berteriak di bawah sana sampai suaranya hilang. Sementara itu, kita akan merayakan kemitraan baru kita. Kemitraan yang sesungguhnya. Tanpa ada lagi bayangan Gavin di antara kita. Tepat saat itu, terdengar suara keributan di luar pintu penthouse. Suara teriakan Gavin yang histeris terdengar samar-samar, memanggil nama Clarissa dengan penuh amarah dan keputusasaan, sebelum akhirnya suara itu terseret menjauh oleh petugas keamanan. Clarissa menatap pintu itu, lalu kembali menatap Mahendra. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah keluar dari satu penjara, namun ia sadar bahwa ia mungkin baru saja melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang jauh lebih kuat milik pria di depannya ini. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Clarissa Mahendra. Bisik Mahendra tepat di telinganya, memberikan penekanan pada nama belakangnya yang baru saja ia sematkan secara sepihak. Clarissa hanya bisa terpaku saat Mahendra menariknya mendekat. Sementara di luar sana, badai besar baru saja dimulai untuk Gavin. Fajar belum lagi menyingsing, namun atmosfer di lantai tertinggi gedung Mahendra Group terasa lebih dingin daripada pendingin ruangan yang mendesis halus. Clarissa berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang mulai meredup. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan umpan kamera keamanan dari lobi hotel tempat acara tadi berlangsung. Ia melihat Gavin diseret paksa oleh 4 orang petugas keamanan. Wajah suaminya atau segera menjadi mantan suaminya tampak merah padam, rambutnya berantakan, dan dasinya sudah hilang entah kemana. Gavin berontak, mulutnya terus bergerak memaki, meski suaranya tidak sampai ke telinga Clarissa. Ia terlihat seperti anjing liar yang baru saja diusir dari rumah majikannya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Suara berat Pak Mahendra memecah keheningan. Pria itu berdiri di ambang pintu balkon, menyesap sisa kopi hitamnya. Pria seperti Gavin, saat mereka kehilangan segalanya, mereka akan mencoba menarik semua orang ke dalam lubang yang sama. Clarissa mematikan tabletnya. Dia mengancam akan menyebarkan rekaman suara kita di Bali. Dia pikir itu adalah bukti perselingkuhan atau konspirasi bisnis yang bisa meruntuhkan jabatan Anda. Mahendra berjalan mendekat. Berdiri di belakang Clarissa namun memberikan jarak yang cukup untuk tetap terasa dominan. Biarkan dia mencoba. Rekaman itu hanya akan menunjukkan kita sedang mendiskusikan akuisisi lahan. Tidak ada yang ilegal dalam bisnis, kecuali jika dia bisa membuktikan bahwa kau membocorkan rahasia dagang perusahaan saat kau masih berstatus istri karyawanku. Tapi masalahnya, Clarissa, kau bukan karyawan Mahendra Group. Kau adalah entitas independen. Tapi reputasi, Pak Mahendra, Clarissa menoleh, menatap mata tajam sang CEO. Dunia luar akan melihat ini sebagai skandal. Seorang bos mengambil istri manajernya di tengah pesta perusahaan. Media sosial akan meledak dalam hitungan jam. Mahendra tersenyum kecil. Jenis senyum yang membuat Clarissa menyadari mengapa pria ini bisa membangun imperium dari nol. Justru itu poinnya. Kita akan mengubah narasi itu sebelum mereka sempat mengetik satu kata pun. Tepat saat itu, ponsel Mahendra berdering. Ia menyalakannya di mode speaker. Pak, ini tim humas. Suara di seberang telepon terdengar tegang. Gavin sedang berada di depan kantor polisi sekarang. Dia menghubungi beberapa jurnalis media daring. Dia mengklaim telah terjadi penculikan dan pemerasan terhadap istrinya oleh Anda. Beritanya mulai naik di akun-akun gosip. Clarissa merasakan perutnya mulas. Ia tahu betapa jahatnya jemari warganet jika sudah menyangkut isu pelakor atau
bos tiran. Namun, Mahendra tampak tenang, hampir seolah-olah dia menikmati kekacauan ini. Lakukan sesuai rencana. Perintah Mahendra singkat. Rilis dokumen kontrak konsultasi Clarissa yang bertanggal 2 tahun lalu. Tunjukkan bahwa dia adalah mitra strategis resmi yang dipekerjakan secara anonim oleh Dewan Komisaris, bukan olehku secara pribadi. Dan satu lagi, kirimkan bukti transfer penggelapan dana yang dilakukan Gavin ke alamat email para jurnalis itu sebagai balasan atas klaimnya. Mahendra memutus sambungan telepon. Ia menatap Clarissa. Sekarang, kita lihat siapa yang lebih cepat hancur. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak diceritakan Clarissa kepada Mahendra. Gavin adalah pria yang penuh dengan rencana cadangan yang kotor. Clarissa teringat pada sebuah brankas kecil di rumah mereka yang kuncinya selalu dibawa Gavin di lehernya. Di dalamnya, ada berkas-berkas lama tentang masa lalu keluarga Mahendra, sesuatu yang Gavin temukan secara tidak sengaja saat ia mencoba meretas arsip lama perusahaan setahun yang lalu. Pak Mahendra, bisik Clarissa. Suaranya mengandung nada peringatan. Gavin punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar rekaman suara. Ada dokumen tentang kecelakaan konstruksi 10 tahun lalu di proyek pertama Anda. Dokumen yang seharusnya sudah dimusnahkan. Langkah kaki Mahendra terhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi wajahnya berubah menjadi kaku. Matanya menyipit, menatap Clarissa dengan penuh selidik. Bagaimana kau tahu tentang itu? Karena saya yang menemukannya terlebih dahulu di arsip digital sebelum Gavin sempat menyalinnya. Jawab Clarissa jujur. Saya mencoba menghapusnya, tapi Gavin lebih cepat. Dia menyimpannya sebagai asuransi jika suatu saat Anda memecatnya. Dia tidak tahu isinya secara mendetail, tapi dia tahu itu adalah titik lemah Anda. Mahendra meletakkan gelas kopinya di atas meja dengan denting yang cukup keras. Ruangan itu seketika terasa lebih sempit. Dan kau baru mengatakannya sekarang. Saya baru tahu dia berani menggunakannya setelah melihat pesan terakhirnya tadi. Clarissa mengeluarkan ponselnya kembali. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Sebuah foto dokumen usang dengan stempel rahasia negara yang sebagian tertutup noda darah kering. Pesan itu berbunyi, katakan pada kekasih barumu, jika aku jatuh, dia akan ikut masuk ke dalam tanah bersama para kuli yang ia kubur 10 tahun lalu. Aku ingin 50 miliar di rekeningku dalam 2 jam, atau foto asli ini akan sampai ke tangan pihak berwenang. Clarissa menatap Mahendra yang kini wajahnya mengeras seperti batu karang. Kepanikan yang sesungguhnya kini bukan lagi milik Gavin, melainkan mulai merayap ke dalam ruangan penthouse ini. Rahasia yang terkubur dalam 1 dekade lalu kini muncul ke permukaan, ditarik oleh tangan seorang pria mabuk yang sedang putus asa. 50 miliar, desis Mahendra. Ia tertawa dingin, namun tawanya terdengar berbahaya. Gavin benar-benar tidak tahu bahwa di dunia ini, ada orang yang lebih baik dibayar dengan peluru daripada dengan uang. Jangan lakukan hal bodoh, Clarissa memperingatkan. Ia melangkah mendekat dan memegang lengan Mahendra. Jika Anda melenyapkannya sekarang, dokumen itu akan terkirim secara otomatis. Dia pasti sudah mengatur sistem pengiriman otomatis jika dia tidak memasukkan kode setiap jam. Mahendra menatap tangan Clarissa yang menyentuh lengannya. Lalu menatap wajah cantik wanita itu. Kau sangat cerdas, Clarissa. Terlalu cerdas untuk menjadi sekadar penonton. Jadi, beritahu aku sebagai partner strategisku, bagaimana cara kita membungkam anjing ini tanpa harus mengotori tangan kita sendiri? Clarissa terdiam sejenak. Otaknya bekerja secepat komputer. Ia tahu bahwa nasibnya kini terikat sepenuhnya dengan Mahendra. Jika Mahendra jatuh, ia juga akan terseret sebagai kaki tangannya. Kita berikan apa yang dia mau, ucap Clarissa perlahan. Apa? Mahendra hampir berteriak. Berikan uangnya. Tapi jangan lewat transfer bank. Clarissa tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kini tampak sama berbahayanya dengan senyum Mahendra. Kita berikan dalam bentuk aset yang sudah kita tandai. Aset yang akan membuatnya terjebak dalam kasus pencucian uang internasional dalam waktu kurang dari 24 jam. Biarkan dia merasa menang sejenak. Biarkan dia terbang setinggi mungkin,
Sebelum kita memotong sayapnya di atas samudra. Mahendra tertegun melihat kilatan di mata Clarissa. Ia menyadari bahwa wanita ini jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Gavin bukan hanya salah memilih lawan, tapi ia telah menciptakan monster yang kini berbalik memangsanya. Baiklah, ucap Mahendra dengan suara rendah. Mari kita buat jebakan yang paling indah untuk suamimu. Namun, tepat saat mereka mulai menyusun rencana, lampu di seluruh penthouse tiba-tiba padam. Kegelapan total menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan itu, suara lift berdenting menandakan seseorang baru saja sampai di lantai mereka menggunakan kunci akses darurat yang seharusnya hanya dimiliki oleh segelintir orang. Clarissa menahan napas. Jantungnya berdegup kencang di tengah keheningan yang mencekam. Siapa yang bisa menembus keamanan ketat Mahendra Group di jam seperti ini? Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat di atas lantai marmer. Dan kemudian, sebuah suara yang sangat dikenal Clarissa terdengar dari kegelapan. Namun kali ini tanpa nada mabuk, melainkan dingin dan penuh kebencian. Kalian pikir aku sebodoh itu? Kegelapan di dalam penthouse itu terasa mencekik. Hanya menyisakan siluet perabotan yang tertimpa cahaya bulan dari balik jendela kaca. Clarissa merasakan tangannya ditarik oleh Pak Mahendra. Sebuah gerakan protektif yang tegas, membawanya ke balik pilar beton besar. Napas mereka tertahan, sementara suara langkah kaki di atas marmer itu semakin mendekat, teratur dan penuh percaya diri. Gavin? Bisik Clarissa. Suaranya hampir tak terdengar. Namun, ia tahu itu bukan suara langkah kaki suaminya yang serampangan. Gavin adalah pria yang berisik, emosional, dan ceroboh. Langkah ini milik seseorang yang tahu persis kemana dia melangkah dalam kegelapan. Keluar, Mahendra. Suara itu kembali bergema. Bukan suara Gavin. Itu adalah suara Bimo, kepala keamanan Mahendra Group sekaligus orang kepercayaan Mahendra selama 10 tahun terakhir. Aku tahu kalian ada di sini. Jangan membuat ini menjadi lebih sulit. Mahendra menegang. Pengkhianatan adalah satu-satunya variabel yang tidak ia masukkan ke dalam rencananya malam ini. Bimo adalah pemegang kunci akses darurat dan satu-satunya orang yang tahu protokol pemadaman listrik gedung dalam situasi krisis. Bimo. Mahendra bersuara. Suaranya tetap tenang meski posisinya terdesak. Apa yang dilakukan si pecundang Gavin padamu sampai kau mau mengkhianatiku? Tawa kering terdengar dari arah kegelapan. Gavin tidak melakukan apa-apa. Pak. Dia hanya seorang kurir bodoh yang kebetulan menemukan dokumen kecelakaan 10 tahun lalu itu di brankas pribadiku, brankas yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Tapi saat dia mendatangiku sambil menangis ketakutan setelah kau mempermalukannya di pesta tadi, aku sadar ini adalah kesempatan yang sudah kutunggu. Clarissa mengerutkan kening. Jadi, dokumen berdarah itu bukan berasal dari arsip digital perusahaan, melainkan dari tangan Bimo sendiri? Selama ini, Bimo menyimpan bukti kejahatan Mahendra sebagai jaminan hidupnya. Gavin hanyalah umpan, lanjut Bimo. Dia yang berteriak di depan media. Dia yang mengancammu dengan uang 50 miliar. Sementara kau sibuk mengurusi si bodoh itu, aku bisa masuk ke sini tanpa terdeteksi untuk mengambil apa yang benar-benar berharga. Protokol enkripsi akun luar negeri Mahendra Group yang hanya bisa diakses dari terminal utama di ruangan ini. Mahendra berbisik di telinga Clarissa. Saat aku memberikan aba-aba, lari ke arah balkon. Ada tangga darurat di sana. Tidak, jawab Clarissa tegas. Jemarinya mencengkeram lengan Mahendra. Dia punya senjata. Saya bisa mendengarnya menarik pelatuk. Jika Anda bergerak, dia akan menembak secara acak. Clarissa memutar otaknya. Ia adalah seorang konsultan strategi. Baginya, setiap masalah adalah papan catur. Bimo mengincar uang, Gavin mengincar harga diri, dan Mahendra mengincar kekuasaan. Di tengah semua itu, Clarissa adalah kunci yang tidak disadari oleh Bimo. Bimo! Clarissa berteriak. Suaranya membelah kegelapan. Kau pikir dengan mendapatkan protokol itu kau bisa lari? Kau lupa siapa yang mendesain sistem keamanan data di perusahaan ini selama 2 tahun terakhir? Kau pikir Mahendra yang melakukannya? Langkah kaki itu terhenti. Apa maksudmu, Clarissa?
Sistem itu memiliki dead manage switch. Clarissa berbohong dengan nada paling meyakinkan yang pernah ia gunakan. Begitu listrik gedung dipadamkan secara paksa tanpa prosedur otorisasi ganda dari perangkatku, seluruh data di terminal utama akan terhapus secara permanen dalam waktu 10 menit. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kau hanya akan mendapatkan gedung kosong dan polisi yang mengepungmu. Hening sesaat. Bimo tampak ragu. Kau berbohong. Kau hanya mencoba menyelamatkan kekasih barumu. Coba saja sendiri, tantang Clarissa. Nyalakan terminalnya. Lihat tanda peringatan merah di layarnya. Dan saat itu terjadi, kau tidak punya waktu lagi untuk melarikan diri. Terdengar suara gumaman umpatan. Bimo tampak bergerak menuju meja kerja utama. Di bawah cahaya remang dari layar monitor yang menyala menggunakan baterai cadangan, Clarissa melihat siluet Bimo yang sedang memeriksa terminal. Itu adalah kesempatan mereka. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu lift kembali berdenting. Kali ini, pintu itu terbuka dengan kasar dan sosok Gavin muncul dengan wajah kalap, memegang sebuah botol sampanye yang pecah di tangannya. Clarissa! Mahendra! Gavin berteriak seperti orang kesurupan. Dia tidak tahu ada Bimo di sana. Dia tidak tahu tentang rencana pengkhianatan itu. Dia hanya seorang pria yang hancur, yang ingin membalas dendam pada siapapun yang ia lihat. Gavin, bodoh, pergi dari sini, teriak Bimo, terganggu dari pekerjaannya. Kau bilang kau akan membantuku, Bimo, tapi kau malah lari ke sini sendirian. Gavin menerjang ke arah cahaya monitor, mengira Bimo adalah Mahendra. Dalam kekacauan itu, suara tembakan meletus. Dar! Clarissa menjerit kecil saat melihat kilatan api dari moncong pistol Bimo. Gavin terjatuh, mengerang kesakitan karena peluru menyerempet bahunya. Mahendra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia keluar dari balik pilar, menerjang Bimo dengan kekuatan penuh. Keduanya bergulat di atas lantai marmer, saling pukul dalam kegelapan yang mencekam. Clarissa berlari menuju Gavin yang tersungkur. Meski pria itu telah menghancurkannya malam ini, ada sisa kemanusiaan di dalam diri Clarissa. Namun, saat ia mendekat, Gavin justru tertawa menyedihkan. Kau lihat, Clarissa? Bisik Gavin dengan darah merembes dari bahunya. Semua orang di ruangan ini adalah iblis. Mahendra, Bimo dan kau. Kau yang paling licik di antara kami semua. Gavin merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah pemantik api dan sebuah amplop kecil yang berbau bensin. Jika aku tidak bisa memilikimu, dan jika aku tidak bisa mendapatkan uang itu, maka tidak ada satupun dari kalian yang boleh memiliki rahasia itu. Gavin, jangan. Gavin menyalakan pemantik itu. Api kecil menari di ujung jarinya, siap membakar dokumen asli kecelakaan 10 tahun lalu yang ternyata selama ini ada padanya bukan pada Bimo. Gavin telah menipu Bimo, dan Bimo telah mengkhianati Mahendra. Di sudut lain, Mahendra berhasil menindih Bimo dan merebut pistolnya. Ia berdiri dengan napas terengah-engah, mengarahkan senjata itu ke arah Bimo, namun matanya langsung beralih ke arah Gavin yang memegang api. Gavin, letakkan pemantik itu. Perintah Mahendra dengan suara yang sangat dingin. Itu adalah satu-satunya nyawamu. Jika kau membakarnya, aku tidak punya alasan lagi untuk membiarkanmu hidup. Gavin menatap Mahendra, lalu menatap Clarissa. Di bawah cahaya api yang mulai membakar sudut amplop, wajah Gavin tampak seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Nyawaku sudah mati saat kau menjawab, aku mau, di pesta tadi, bos. Ucap Gavin getir. Dan Clarissa, selamat menikmati neraka barumu. Api membesar dengan cepat. Clarissa menerjang maju, mencoba merebut amplop itu. Namun sebuah ledakan kecil terdengar dari arah panel listrik yang tadi disabotase Bimo. Percikan api menyambar tirai sutra yang menjuntai di dekat meja kerja. Dalam hitungan detik, penthouse mewah itu mulai dilalap api. Asap hitam mulai bergulung-gulung di langit-langit penthouse, mengubah ruangan mewah itu menjadi perangkap maut yang mencekam. Bau tajam bensin dan kain terbakar memenuhi rongga hidung. Clarissa terbatuk,
menutupi wajahnya dengan lengan baju saat api merambat cepat dari tirai menuju karpet wall mahal. Di tengah kekacauan itu, pemandangan di depannya tampak seperti neraka pribadi. Pak Mahendra berdiri dengan pistol yang masih mengarah ke Bimo, sementara Gavin tertawa histeris di lantai, memandangi amplop berisi rahasia besar itu yang kini mulai menjadi abu di tangannya. Padamkan apinya. Gavin. Bodoh. Teriak Bimo sambil mencoba bangkit. Namun sebuah tendangan keras dari Mahendra membuatnya kembali tersungkur. Mahendra tidak memedulikan Bimo lagi. Matanya terpaku pada kertas yang terbakar di tangan Gavin. Itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah bukti bahwa 10 tahun lalu, Mahendra secara tidak sengaja menyebabkan ledakan yang menewaskan belasan pekerja konstruksi demi mengejar tenggat waktu proyek perdananya. Jika bukti itu musnah, ia bebas. Namun, jika sebagian saja tersisa dan jatuh ke tangan yang salah, ia tetap terancam. Clarissa, keluar dari sini. Sekarang. Mahendra memerintah. Suaranya berat dan penuh otoritas meskipun keringat membanjiri dahinya. Saya tidak akan pergi tanpa dokumen itu, balas Clarissa. Ia menerjang maju, mengabaikan panas yang mulai membakar kulitnya. Dengan nekat, ia menginjak tangan Gavin yang memegang api, merampas sisa-sisa kertas yang belum habis terbakar, dan memadamkannya dengan kaki. Gavin mengerang kesakitan. Matanya menatap Clarissa dengan kebencian murni. Kau masih mencintainya, Clarissa? Kau menyelamatkan pria yang memperlakukanmu seperti bidak catur. Aku menyelamatkan diriku sendiri, Gavin. Teriak Clarissa di tengah gemuruh api. Dokumen ini adalah satu-satunya jaminanku agar Mahendra tidak pernah berani membuangku seperti kau membuangku malam ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil kembali terdengar dari arah terminal komputer. Sistem pemadam api otomatis, sprinkler, seharusnya sudah menyala. Namun Bimo telah menyabotase seluruh sistem gedung. Ruangan itu kini benar-benar menjadi tungku pemanggangan. Bimo, yang menyadari situasi semakin tidak terkendali, memanfaatkan kelengahan Mahendra. Ia menghantamkan sebuah lampu meja ke kaki Mahendra dan merangkak menuju pintu keluar darurat. Namun, pintu itu terkunci secara elektrik karena kegagalan sistem akibat api. Kita semua akan mati di sini jika kau tidak membuka pintunya. Mahendra! Teriak Bimo panik. Wajah pria garang itu kini dipenuhi ketakutan akan kematian. Mahendra menahan sakit di kakinya. Ia tertatih menuju Clarissa. Ia melihat Clarissa memegang sisa dokumen yang hangus di bagian pinggirnya. Berikan padaku, Clarissa. Aku akan memastikan kita keluar dari sini. Clarissa mundur selangkah, menjauh dari jangkauan Mahendra. Buka pintunya dulu, Mahendra. Gunakan kode manual yang kau simpan di balik jam tanganmu. Aku tahu kau memilikinya. Mahendra tertegun. Ketajaman observasi Clarissa benar-benar menakutkan. Di saat maut menjemput, wanita ini tetap bisa berpikir logis dan melakukan negosiasi. Ia menatap Clarissa, lalu menatap Gavin yang mulai pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Kau benar-benar wanita yang luar biasa, bisik Mahendra. Ia menekan serangkaian angka pada panel kecil di dinding dekat pintu darurat. Dengan bunyi klik yang keras, pintu besi itu terbuka. Angin dingin dari lorong masuk, memberikan sedikit oksigen, namun juga membuat api semakin membesar karena hembusan udara. Bimo langsung melesat keluar seperti tikus, meninggalkan mereka semua. Ayo, Clarissa. Mahendra menarik tangan Clarissa. Tunggu, Gavin. Clarissa menoleh ke arah suaminya yang tergeletak tak berdaya. Tinggalkan dia. Dia yang memulai semua ini. Bentak Mahendra. Tidak. Jika dia mati di sini, aku akan dihantui seumur hidup. Dan kau akan dituduh melakukan pembunuhan. Clarissa melepaskan tangan Mahendra dan menyeret tubuh Gavin yang berat menuju pintu. Mahendra mendengus kasar. Namun akhirnya ia membantu Clarissa memapah pria yang beberapa jam lalu menawarkannya dalam sebuah lelang istri yang hina. Mereka berhasil keluar ke tangga darurat tepat saat ledakan besar menghancurkan seluruh kaca penthouse. Suara pecahnya kaca terdengar seperti hujan kristal yang jatuh ke jalanan Jakarta di bawah sana. Di dalam remang tangga darurat, mereka turun dengan terengah-engah. Saat sampai di lantai yang aman,
Mahendra menyandarkan Gavin di dinding lorong. Ia kemudian berbalik menatap Clarissa. Lorong itu sunyi. Hanya terdengar suara sirine pemadam kebakaran yang meraung-raung di kejauhan. "Berikan dokumennya sekarang," ucap Mahendra. Suaranya tidak lagi penuh kasih, melainkan kembali menjadi suara sang CEO yang dingin. Clarissa mengeluarkan sisa kertas dari balik gaunnya. Kertas itu hitam di bagian bawah. Namun nama-nama korban dan tanda tangan Mahendra masih terlihat jelas di bagian tengah. Clarissa menatap kertas itu, lalu menatap Mahendra. "Kau tahu, Mahendra, aku baru saja menyadari sesuatu," ucap Clarissa perlahan. "Gavin benar tentang satu hal. Kau adalah iblis. Kau sengaja membiarkan Gavin berteriak di pesta itu agar kau punya alasan untuk mengambilku secara sah di depan publik. Kau sudah merencanakan ini sejak kita bertemu di Bali, bukan?" Mahendra diam. Ekspresinya tidak terbaca. "Kau tahu Gavin akan panik. Kau tahu Bimo akan berkhianat. Kau membiarkan semua kekacauan ini terjadi agar kau bisa menyingkirkan semua musuhmu dalam satu malam, termasuk suamiku yang bodoh ini," lanjut Clarissa dengan suara yang bergetar karena amarah dan kekaguman yang aneh. Mahendra melangkah mendekat, memojokkan Clarissa ke dinding tangga darurat. "Dan kau tetap mengikutiku, Clarissa. Kenapa? Karena kau juga menginginkan kekuasaan ini. Kita adalah jenis yang sama. Kita adalah pemangsa yang berpura-pura menjadi manusia." Mahendra merenggut dokumen itu dari tangan Clarissa. Kali ini Clarissa membiarkannya. Sekarang dokumen ini musnah. Mahendra meremas kertas itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Gavin akan masuk penjara karena penggelapan dana dan percobaan pembunuhan. Bimo akan diburu oleh seluruh jaringan keamananku. Dan kau." Mahendra menyentuh dagu Clarissa, mengangkat wajahnya agar menatap matanya. "Kau akan menjadi Nyonya Mahendra yang baru. Wanita paling berkuasa di kota ini." "Tapi dengan harga apa?" tanya Clarissa getir. "Harga yang sudah kau bayar sejak kau memutuskan untuk menjadi partner rahasiaku 2 tahun lalu," jawab Mahendra. Tiba-tiba, Gavin yang tadinya pingsan membuka matanya sedikit. Ia terbatuk, mengeluarkan darah. Dengan sisa tenaganya, ia meraih kaki Clarissa. "Jangan percaya padanya, Clarissa. Dia yang menyuruh orang menyabotase rem mobil ayahmu 10 tahun lalu." Clarissa membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kematian ayahnya dalam kecelakaan tunggal 10 tahun lalu adalah alasan mengapa keluarganya bangkrut dan ia terpaksa menikah dengan Gavin untuk bertahan hidup. Ia menoleh ke arah Mahendra dengan tatapan horor. Wajah Mahendra yang biasanya tenang kini menunjukkan sedikit perubahan, sebuah kedutan kecil di sudut matanya yang menandakan bahwa apa yang dikatakan Gavin adalah kebenaran yang paling gelap. "Benarkah itu, Mahendra?" tanya Clarissa dengan suara yang hampir menghilang. Mahendra tidak menjawab. Ia hanya menatap Clarissa dengan pandangan yang dalam, seolah sedang menimbang-nimbang apakah ia harus melenyapkan Clarissa di tangga darurat ini, atau tetap menjadikannya ratu di samping tahtanya. Di kejauhan, pintu tangga darurat di lantai bawah terbuka keras. Suara langkah kaki petugas penyelamat terdengar mendekat. Suara langkah sepatu bot petugas pemadam kebakaran bergema di tangga darurat, beradu dengan suara napas tersengal Clarissa yang kini terasa seperti terbakar. Kabut asap tipis masih menyelimuti lorong, namun kebenaran yang baru saja dilontarkan Gavin jauh lebih menyesakan daripada karbon monoksida manapun. Clarissa menatap Pak Mahendra, pria yang baru saja ia anggap sebagai penyelamat dari neraka rumah tangganya. Mata elang Mahendra yang biasanya memancarkan wibawa kini tampak seperti sumur gelap yang tak memiliki dasar. Kedutan kecil di sudut mata pria itu adalah pengakuan bisu yang lebih keras daripada teriakan manapun. "Ayahku," bisik Clarissa, suaranya parau. "Kecelakaan rem itu bukan malfungsi teknis? Kau yang melakukannya." Gavin terbatuk darah, namun sebuah senyum kemenangan yang mengerikan tersungging di bibirnya yang pucat. "Ayahmu, dia adalah kepala inspektur keselamatan yang menolak menandatangani laporan palsu proyek pertamamu. Bukan, bos? Dia adalah satu-satunya orang jujur yang menghalangimu menjadi dewa properti." Mahendra perlahan melepaskan cengkeramannya pada dagu Clarissa. Ia berdiri tegak,
merapikan jasnya yang sudah hangus di bagian lengan seolah-olah ia masih berada di podium pesta. Dunia ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Clarissa, ayahmu adalah pria baik. Tapi pria baik tidak bertahan lama di industri ini. Dia akan menghancurkan ribuan lapangan kerja hanya demi prinsip moralnya yang kaku. Aku hanya mempercepat takdirnya. Tamparan keras mendarat di wajah Mahendra. Clarissa memukul dengan seluruh sisa tenaganya, hingga tangannya sendiri terasa kebas. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir, panas dan penuh kemarahan. Kau monster, desis Clarissa. Kau memanfaatkanku selama 2 tahun ini. Kau membuatku merasa spesial, membuatku merasa menjadi partner setaramu. Padahal kau hanya sedang menikmati ironi karena telah meniduri putri dari pria yang kau bunuh. Mahendra tidak marah. Ia justru mengusap pipinya yang memerah dengan jemarinya yang dingin. Aku tidak hanya menikmatinya. Clarissa, aku mengagumimu. Kau memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki ayahmu. Dan itulah sebabnya aku tetap ingin kau di sisiku. Kita bisa menghapus sejarah. Dokumen itu sudah di tanganku. Dan Gavin. Ia melirik Gavin dengan pandangan maut. Gavin tidak akan pernah keluar dari bangsal rumah sakit sebagai orang bebas. Kau salah, ucap Clarissa tiba-tiba. Tangisnya berhenti. Wajahnya yang tadi hancur karena kesedihan seketika berubah menjadi topeng es yang sangat dingin. Mahendra mengernyit. Apa maksudmu? Clarissa perlahan merogoh saku gaunnya yang lain. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam kecil berbentuk pena yang selalu ia bawa sebagai alat kerja konsultan. Lampu indikator merah kecil di ujung pena itu berkedip pelan. Kau pikir aku hanya membawa satu jaminan? Clarissa tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat terluka namun menang. Seluruh pengakuanmu tadi, mulai dari sabotase rem ayahku hingga konspirasi proyek 10 tahun lalu, semuanya sudah tersambung secara live ke server cloud yang aksesnya dimiliki oleh 3 firma hukum terbesar di negara ini. Jika aku tidak memasukkan kode aman dalam 30 menit, rekaman itu akan terkirim ke Jaksa Agung. Wajah Mahendra yang tadinya tenang seketika berubah pucat pasi. Inilah pertama kalinya dalam 10 tahun ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Clarissa, kau tidak akan melakukannya. Kau akan ikut hancur. Kau terlibat dalam operasional rahasia perusahaanku. Aku lebih baik hancur bersamamu daripada memerintah di samping pembunuh ayahku, teriak Clarissa. Di bawah mereka, suara petugas penyelamat semakin dekat. Cahaya lampu senter mulai terlihat memantul di dinding tangga darurat. Gavin, yang sudah diambang maut, menarik napas terakhirnya sambil menatap mereka berdua. Ia telah memulai malam ini dengan menjual istrinya. Dan ia mengakhirinya dengan melihat dunia yang ia benci runtuh bersama-sama. Selamat tinggal, Gavin. Bisik Clarissa tanpa menoleh pada suaminya yang perlahan kehilangan binar di matanya. Dan kau, Mahendra, selamat menikmati sisa hidupmu di balik jeruji besi yang kau bangun sendiri. Mahendra mencoba menerjang untuk merebut pena itu. Namun Clarissa dengan cekatan melempar pena tersebut ke dalam celah tangga yang dalam. Jatuh menuju kegelapan lantai dasar yang sudah dipenuhi polisi. Pada saat yang sama, pintu tangga darurat terbuka. 10 petugas bersenjata lengkap masuk, diarahkan oleh tim humas dan legal yang tadi diperintah Mahendra namun kali ini, mereka datang bukan untuk melindungi sang CEO. Pak Mahendra, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana dan konspirasi korupsi, ucap seorang perwira polisi yang memimpin barisan. Mahendra berdiri mematung. Ia menatap Clarissa untuk terakhir kalinya. Di mata wanita itu, ia tidak lagi melihat partner kerja yang ia puja, melainkan seorang algojo yang baru saja menjatuhkan vonis mati padanya. Beberapa minggu kemudian, gedung Mahendra Group masih berdiri tegak, namun namanya telah dihapus dari bursa saham. Skandal, tukar istri, yang berujung pada pengungkapan pembunuhan massal 10 tahun lalu menjadi berita terbesar dekade ini. Gavin dinyatakan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit karena komplikasi luka tembak dan inhalasi asap, meninggalkan nama yang selamanya dicap sebagai pecundang paling hina. Clarissa berdiri di depan makam ayahnya. Ia mengenakan pakaian serba hitam, namun tidak ada lagi kesedihan di wajahnya.
Di tangannya terdapat sebuah map berisi dokumen likuidasi sisa aset Mahendra Group yang berhasil ia ambil alih secara hukum sebagai bentuk kompensasi atas kematian ayahnya. Sebuah mobil hitam berhenti di kejauhan. Bimo, yang ternyata berhasil melarikan diri namun kini hidup sebagai buronan internasional, mengirimkan sebuah amplop coklat melalui kurir anonim. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Mahendra di dalam sel penjara, tampak tua, rapuh, dan kehilangan segala auranya. Clarissa meremas foto itu dan menjatuhkannya ke tanah. Ia berbalik, melangkah menuju mobilnya sendiri. Ia bukan lagi istri yang ditawarkan di depan publik, bukan lagi partner rahasia di balik layar, dan bukan lagi korban masa lalu. Malam itu, di pesta kantor yang terkutuk itu, suaminya bertanya siapa yang mau bertukar istri dengannya. Dan hari ini, Clarissa telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memiliki dirinya, karena ia adalah satu-satunya pemilik takdirnya sendiri. Angin berhembus kencang, menerbangkan abu dari foto yang terbakar di atas rumput makam. Cerita itu berakhir, namun bagi Clarissa, sebuah imperium baru yang dibangun di atas kejujuran dan dendam yang tuntas baru saja akan dimulai.